Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Tingginya kasus TBC di wilayah Jakarta membuat penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan ke layanan tuberkulosis multidrug resistance, layanan luka bakar terpadu, dan layanan stroke di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejak Januari hingga Juni 2024, kasus TBC mencapai 30.000 kasus. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Andi Ruspitawati melakukan kunjungan ke layanan tuberkulosis multidrug resistance, layanan luka bakar terpadu, dan layanan stroke di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat Rabu siang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan kunjungan tersebut untuk memastikan ketersediaan kapasitas kamar dan alat kesehatan. Hal tersebut lantaran cukup tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di wilayah DKI Jakarta. Ruang khusus TB, ruang khusus penanganan TB MDR. Nah, jadi yang advance artinya ruangannya khusus, isolasinya cukup baik. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Andi Ruspitawati mengungkapkan sejak bulan Januari hingga Juni 2024 tercatat kasus TBC mencapai 30.000 kasus. TBC 10. Ada 10 rawat inap, ada ICU-nya 4 ya tadi kalau nggak salah. ICU-nya 2 ICU. Oleh karena itu, Andi Ruspitawati menegaskan akan mengejarkan pembentukan kampung siaga TBC di 267 RW di Jakarta guna menindaklanjuti penemuan kasus TBC di Jakarta. Sehingga target pada tahun 2023 dapat membuat kasus TBC di Jakarta zero. Demikian laporan di Torosito, Garuda TV. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait meningkatnya jumlah kasus TBC di Jakarta, serta apa penyebab dan bagaimana cara penanganannya, kami sudah terhubung dengan epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Halo, Assalamualaikum Mas Diki, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Cica, Mas Habib. Alhamdulillah. Ya, Mas Diki, seperti tadi di VT sebelumnya bahwa tingkat TBC sejak Januari ke Juni 2024 ini sudah mencapai angka di 30.000 kasus. Sebetulnya apa faktor utama yang menyebabkan peningkatan kasus TBC di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir? Ya, pertama ya kalau bicara pendeteksian satu peningkatan penyakit tentu ada kemampuan mendiagnosa atau mendeteksi kasus ya, dan ini dimiliki oleh Jakarta. Jadi Jakarta ini adalah satu ya sebetulnya barometer terbaik Indonesia ya untuk kemampuannya dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit termasuk di masa Covid yang kita tahu akhirnya menempatkan Jakarta sebagai wilayah yang paling banyak kasusnya. Demikian juga untuk TB ya. Jadi fasilitas kesehatan Jakarta yang begitu baik, ini yang akhirnya sebetulnya mayoritas kasus ini adalah kasus impor. Artinya dari luar kota yang kebetulan mungkin bekerja. Kan selama sepanjang tahun Jakarta itu padat penduduk, terutama ya dari luar kota dan hanya di masa lebaran saja tidaknya. Dan ini adalah kasus-kasus yang terrefleksi yang dari luar kota ini yang banyak. Artinya sepanjang sebelum ini ya ini tidak terdiagnosa di daerahnya masing-masing, termasuk juga memang ada kasus-kasus yang di Jakarta. Ditambah lagi juga kan Jakarta ini kota metropolitan yang padat penduduk yang juga akhirnya meningkatkan juga risiko dengan ada beberapa daerah yang juga selam ataupun relatif kumuh ya. Nah ini yang akhirnya juga sekali lagi merefleksikan sebetulnya ini kondisi Indonesia secara umum ya Mbak Cica ya. Untuk diketahui Indonesia ini sudah dari 2022 lah katakanlah itu nomor 2 terbanyak kasus TB-nya di dunia. Untuk tahun 2023 saja Indonesia itu kasus TB-nya itu 1 juta ya, 1.060.000 kasus dan itu terdeteksi. Ya, baik.
Mas Diki, lantas bagaimana sebenarnya kondisi sanitasi dan lingkungan di daerah-daerah yang memiliki angka kasus TBC tinggi di Jakarta? Nah, ini yang jadi masalah klasik di banyak negara, banyak kota adalah bahwa khususnya untuk bicara TB, ini faktor lingkungan yang kumuh, ya, rumah padat, ya, kemudian juga terutama nih sirkulasi, ventilasi udara yang buruk. Nah, ini yang akhirnya meningkatkan risiko adanya penularan bukan hanya TB paru, ya, infeksi TB, tapi juga infeksi saluran nafas lain. Nah, inilah yang jadi PR. Apalagi kalau bicara kita ke ya banyaklah di Jakarta daerah-daerah atau gang-gang yang padat penduduk. Nah, ditambah lagi tentu ini bukan hanya bicara perumahannya saja, tapi juga bicara gizi, ya, yang juga akan berpengaruh dalam terjadinya satu infeksi. Mas Diki, kalau kita lihat dari penderitanya gitu ya, apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang lebih rentan begitu terhadap TBC di Jakarta? Jika ada, apa penyebabnya? Nah, sekali lagi ini bukan hanya untuk Jakarta ya, kalau bicara penyakit TB ini. Pertama bahwa kalau dalam konteks Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan, yang berisiko itu pertama tentu adalah yang hidup tinggal di tempat yang sirkulasi ventilasinya buruk. Bukan hanya kumuh, tapi kalau misalnya rumahnya juga besar tapi ventilasi sirkulasinya buruk, banyak dia bertemu orang, ya, yang juga berpotensi membawa bakteri ini, ya. Ini kan bakteri kalau TB, ya. Ini tentu juga meningkatkan risiko. Selain itu, status gizi seseorang tadi saya singgung ini juga penting diperhatikan, khususnya apalagi bagi anak, ya, yang kan meningkatkan risiko karena daya tahan tubuhnya buruk. Dan hal lain yang tentu juga menyangkut komorbid, ya, komorbid. Jadi orang dengan misalnya diabetes yang tidak terkendali ataupun misalnya penyakit kanker atau gangguan daya tahan tubuh seperti HIV, ini adalah orang-orang yang berisiko, bukan hanya berisiko terinfeksi TB, tapi akan berisiko mengalami komplikasi. Nah, ini yang juga dimiliki oleh kota-kota seperti halnya Jakarta. Ya, baik, Mas Diki, sebenarnya seberapa efektif program dari pemerintah dalam mendeteksi dan mengobati kasus TBC di Jakarta ini? Sebetulnya program pemerintah sejauh ini juga relatif cukup baik, ya, dalam misalnya ada Stop TB, ada bantuan Global Fund juga, ada beberapa giat dengan misalnya LSM yang juga ada Stop TB dan lain sebagainya. Tapi permasalahan klasiknya sekali lagi adalah bahwa yang tidak tersentuh, tidak terjangkau, tidak terdiagnosa dan terdeteksi ini masih jauh lebih besar, yang akhirnya karena tidak terdeteksi cepat, mereka akhirnya menjadi pemicu penularan karena mudah sekali. Jadi dia kalau tidak terdeteksi, ini yang akhirnya ketika dia bepergian, orang sudah malas pakai masker, ventilasi sirkulasi tadi buruk bukan hanya di rumah tapi di misalnya transportasi publik dan kantornya, misalnya tempat dia kerja, ya ini yang akhirnya menularkan. Nah, untuk itulah yang harus ditingkatkan adalah tentu ya intervensinya, termasuk literasi. Tidak hanya bisa juga mengandalkan pada program pemerintah gitu. Ini yang harus ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama ya di sini di aspek subjeknya adalah masyarakat. Mas Diki, sebetulnya apa sih tantangan utamanya yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC ini, dan bagaimana upaya supaya meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri gitu bahwa bahaya TBC ini terhadap masyarakat sekitar? Ya, yang masih juga melekat pada penyakit ini adalah stigma. Jadi orang yang menderita TB ini sering ada penilaian negatif ya dari masyarakat, meskipun ini sudah jauh lebih berkurang dibanding era-era sebelumnya, apalagi di masa
sanatorium, ya sanatorium itu rumah sakit khusus TB ya, jadi akan diisolasi di sana. Walaupun ini sekarang sudah tidak ada dan jangan sampai ada lagi. Nah, ini yang masih menghambat ya stigma ini, dan ini hanya bisa di-reduce atau dikurangi dengan strategi komunikasi risiko, membangun literasi kepahaman. Selain itu, tantangan lainnya adalah minim dan masih rendahnya kemampuan kita mendeteksi secara cepat. Dan ini bicara keterbatasan fasilitas kesehatan, keterbatasan SDM, laboratorium, dan lain sebagainya. Karena kita bukan bicara sekali lagi Jakarta saja, atau bahkan pinggiran Jakarta dengan pusat Jakarta berbeda. Apalagi kalau sudah bicara ke Banten dan lain sebagainya gitu. Dan satu riset bahkan menyampaikan ada jeda umumnya 1 bulan dari sampai orang itu bisa terdeteksi penyakit TB-nya gitu. Dan ini periode 1 bulan ini keterlambatan ini yang menjadi berisiko besar karena dia akhirnya bisa menularkan ke banyak orang lainnya. Dan terakhir tantangan lainnya adalah sekali lagi bicara lingkungan, kesehatan lingkungan kita yang juga masih relatif buruk. Ya, kemudian apakah jika kita hubungkan atau relasikan dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, apakah ada hubungan antara kemiskinan dan tingginya angka TBC, khususnya di Jakarta? Lalu sebenarnya bagaimana pemerintah ini harus menangani hal ini? Sangat ya, betul ya, Mas. Jadi bahwa bicara faktor kemiskinan dengan kasus-kasus seperti TB, ini sangat signifikan kaitannya. Dan 10 negara terbanyak kasus TB di dunia, itu semua negara miskin. Negara maju itu hampir sangat kecil ya, walaupun ada tapi hitungannya bahkan bisa dihitung jari gitu ya. Nah, kita termasuk, apalagi kita nomor 2, nomor 1-nya India. India kita bisa lihat kondisi masyarakatnya ya. Jadi sekali lagi mengatasi kemiskinan, mengatasi kesehatan lingkungan ini juga menjadi hal yang sangat penting kaitannya untuk bukan hanya bicara penyakit TB tapi juga banyak penyakit lainnya, khususnya dalam konteks kita ya TB ini. Baik, terima kasih Mas Diki, epidemiolog dari Griffith University of Australia atas waktunya. Memang diharapkan tidak hanya dari pemerintah, namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungannya. Terima kasih Mas Diki atas waktunya, salam sehat. Salam sehat Mas Diki. Salam.